berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Semalam di Sidoarjo sempat diguyur hujan ya. Pagi hari ini tampak dari studio siaran saya amati di jalan menuju komplek perumahan Wisma Sarinadi ini kondisinya cerah ya. Mudah-mudahan secara hati Anda dan semangat Anda untuk melakukan aktivitas pagi hari ini. Dan ketika Anda berangkat tentunya tidak hanya mesin motor, mesin mobil yang harus menjadi perhatian kita, tapi juga ban ini juga perlu menjadi perhatian kita. Apakah ban ini kondisinya bagus atau tidak dan bagaimana fungsi ban serta cek ban Anda. Safety on the road bersama Coach Arsat dari Sigma Safety Drive and Ride. Nah, nanti akan mengajak Anda untuk bicara tentang ban ya. 0821-3264-109 Anda bisa manfaatkan untuk bisa bertanya-tanya dengan narasumber, di mana untuk safety on the road juga Anda bisa dengarkan di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL RGR Tulungagung FM 90,1, LPPL Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan LPPL Ersal Nganjuk FM 105,1. Anda juga bisa pantau di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, Twitter @susi_visual, di YouTube di channel Suara Sidoarjo Live, dan untuk hasil rekamannya nanti Anda juga bisa pantau juga di channel YouTube Suara Sidoarjo Channel. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya sapa Coach Arsat. Assalamualaikum Coach Arsat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji. Iya, Sehat, alhamdulillah sehat juga ya. Lama nggak ngobrol dengan Anda ini Coach Arsat. Anda biasanya duet dengan Atika ini. Atika kemana ini, Mas? Kebetulan nanti masuk sore, ada keperluan di pagi hari ini. Iya. Okay. Untuk Kota Pudak tadi malam sempat hujan ini, Coach Arsat. Sekitar jam 1 mungkin ya. Sore itu sempat hujan, terus agak terang, udah sekitar jam 1 itu gerimis lagi. Kalau pagi ini cerah, cuacanya cerah di luar. Ya, mungkin sama dengan di tempatnya Mas Panji. Iya, jadi bisa aktivitas pagi hari ini, bisa juga ini ya, enak bawaannya begitu ya kalau pagi-pagi udaranya cerah ini. Dan kalau kita mau berangkat kerja itu kan satu di antara sarana transportasinya bisa motor, bisa mobil, dan yang mungkin ada yang perlu diperhatikan adalah ban. Nah, kita ngobrol lebih jauh tentang fungsi dan juga mengecek ban. Monggo Coach Arsat. Yeah, jadi ban ini kan sebetulnya sarana paling vital untuk kendaraan. Kenapa? Karena ban ini kan tempat bergesekan antara roda dengan kendaraan itu. Ya, traksi ini ya, gesekan ini, traksi ini yang cengkeraman roda ini yang bisa menyebabkan kendaraan itu berjalan kan gitu, Mas. Yeah. Makanya roda ini harus benar-benar dicek dengan benar, ya kan? Biar apa? Biar berjalan dengan nyaman. Berjalan dengan belum nyaman dulu, aman dulu. Berjalan dengan aman, terus berjalan dengan nyaman saat di jalan gitu. Dan torsi dari tenaga yang dihasilkan oleh mesin itu bisa semuanya ditransmisikan atau bisa dialirkan. Nah, bisa dialirkan ke roda, bisa disampaikan ke roda sehingga roda bisa berputar dengan lancar dan membawa kendaraan ini melaju dengan aman. Nah, itu sebetulnya itu dulu fungsinya roda. Jadi fungsi roda itu sebetulnya kalau kita analogikan sama dengan sepatu kita, Mas. Nah, sama dengan sepatu kita. Jadi pengecekan roda itu penting seperti sama kalau kita menggunakan sepatu. Jadi kalau nanti kita salah, ya kan, salah menggunakan sepatu, nah, saat kita berjalan juga tidak bisa nyaman kan. Nah, kira-kira seperti itu Mas Panji. Iya.
Dan kalau ngomong-ngomong soal nyaman, kalau sudah nyaman ini bawaannya enak gitu ya, mau diajak kemana saja, karena ya sudah nyaman itu tadi, kayak sebuah hubungan. Baik, dan biasanya untuk tekanan ban itu sendiri lebih enak yang mana sih? Yang ada yang mengatakan begini, ya, pernah saya ngobrol dengan seorang teman begitu ya, yang tiap berapa hari sekali itu dia mampir ke yang di dekat SPBU biasanya kan ada nitrogen itu kan ya. Dia Tuh. harus posisi harus ini tekanan bannya itu kebetulan dia naik motor, jadi harus betul-betul full dan keras gitu. Tujuannya supaya nggak gampang bocor kalau posisi ada di jalan gitu. Apakah memang harus keras tekanan ban itu atau bagaimana nih Coach Arsat? Tekanan ban ada aturannya, Mas. Jadi tekanan ban itu ada aturannya. Jadi tekanan ban itu kalau kita sendirian itu tekanannya berapa, kalau sudah motor enggak. Kalau kita berboncengan itu tekanannya depan berapa, belakang itu ada. Biasanya itu ada stikernya kecil itu. Biasanya kalau motor-motor yang ada rantainya biasanya di tempat apa istilahnya? Cover Tutupnya rantai. cover rantainya itu? Ya, tutupnya rantai itu ada. Kalau matic itu biasanya di bawah setir. Bawah setir itu ada ukurannya. Ya asumsinya aja sekitar antara sekitar 30 lah, plus minus 30 kalau untuk sepeda motor itu bisa 33, 32. Kalau sendirian mungkin 31 nggih, 31, 32. Kalau harus sering berboncengan bisa 32, 34. Nah, itu sekitar itu. Untuk mobil pun sebetulnya hampir sama, ya kan? Hampir sama untuk mobil itu juga hampir sama. Tekanannya segitu. Kalau mobil itu biasanya ada di bawah, ada di pintunya supir itu. Di pintunya supir itu biasanya itu ada. Itu tekanannya itu. Jadi sebetulnya kalau tekanannya yang benar itu adalah kita mengikuti dari standar yang sudah disampaikan oleh pabrikan, karena pabrikan kan sudah ngetes itu, sudah dites tekanannya seberapa, efeknya seperti apa. Kondisi paling aman dan nyaman itu adalah sesuai itu tadi gitu loh. Ban itu kalau dia tekanannya berlebih itu juga nggak baik. Ya antara lain mesti tidak nyaman, karena kalau tekanannya terlalu keras itu ya kita kayak naik kuda nantinya, loncat-loncat kan. Kenapa? Karena kan fungsi dari ban untuk meredam getaran itu akan berkurang karena bannya terlalu keras. Nah, begitu juga kalau bannya tekanannya kurang. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya kan? Kalau tekanannya kurang, ban ini dia bisa tidak nyaman dikendarai, betul itu. Atau yang paling ekstrim adalah ban ini bisa meletus. Nah, kan aneh kan? Banyak kempal kok meletus kan gitu kan. Tapi memang seperti itu. Jadi kadang-kadang beberapa kejadian itu ban itu meletus bukan karena tekanannya terlalu tinggi, tapi karena tekanannya yang terlalu rendah. Tekanan rendah dari ban ini akan menyebabkan bentuk dari ban itu tidak bagus, ya. Artinya ada apa ya? Dindingnya itu apa istilahnya melebar. Nah, dindingnya ini akan bergesekan dengan aspal. Dinding dari ban ini tidak dirancang untuk bergesekan dengan aspal. Karena itu kalau begitu dia sering bergesekan dengan aspal, akan timbul panas, akan timbul keausan. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang menyebabkan ban itu meletus. Mungkin gitu Mas Panji. Baik, jadi idealnya memang mengikuti istilahnya stiker yang biasanya tertempel baik itu di motor maupun di mobil, dan juga jangan terlalu keras begitu ya. Nanti kalau terlalu keras, apa bedanya dengan roda pedati? Ban mati lah. Betul. Roda pedati itu kan nanti bocor. karena memang ya ban mati, tapi konsekuensinya juga kalau dinaiki agak terasa keras ini. Mungkin kalau anak-anak sekarang nggak pernah merasakan roda naik pedati, Mas. Betul. Kalau zaman kita dulu waktu di desa kan sering gitu. Iya. Apalagi yang diameter rodanya itu gede gitu. Kalau naiknya susah gitu, tapi ada keasikan tersendiri pada waktu itu. Jadi kalau ingat-ingat dulu gitu ya, Coach Arsat ya. Baik, ini saya juga cek di kolom channel Suara Sidoarjo Lab, Buletin Jatim, Praja Angkasa Trenggalek. Si Helu saja sepertinya.
ngefan ini dengan Coach Arsat ini. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 08213264 109 atau Anda bisa manfaatkan sosial media yang ada, baik itu di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, di Twitter Susi_visual, atau juga Anda bisa manfaatkan untuk komen di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Live. Baik, Coach Arsat, sebelum nanti kita akan bahas mengenai tipe-tipe ban apa saja sih yang sepertinya cocok bagi aktivitas kita sehari-hari, karena kalau kita melihat di pasaran itu kan motif ban baik itu motor maupun mobil itu kan variannya macam-macam ya. Ada yang kotak, ada yang radial, ada yang radial dalam pengertian sesungguhnya bukan radialus. Kalau kalau radialus ini waktunya diganti. Tapi nanti kita akan bahas sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Raniera Ayu binti Yono Senawi almarhum. Raniera Ayu binti Yono Senawi almarhum. Dulu tinggal di Jalan Haji Mawardi, RT 2 RW 1, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Raniera Ayu binti Yono Senawi almarhum dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Selasa 24 November 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya.
Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sahabat, satu di antara tips sehat yang kita lakukan adalah mengkonsumsi atau minum air putih, idealnya 8 gelas per hari. Nah, dari banyak air putih yang beredar di pasaran, satu di antaranya yang bisa Anda pilih adalah air mineral Santri, karena tidak hanya menyehatkan, juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa Anda dapatkan dalam berbagai kemasan, mulai dari 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan dari air minum mineral Santri ini, Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289, 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawu RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sahabat pendengar pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Safety on the Road. Cek ban Anda bersama Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride. Jadi untuk Anda yang bertanya silakan di 0821 3264 109. Saya cek ke redaksi. Ya, Karin. Iya, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ibu Ratna di Tanggulangin. Coach, saya ingin bertanya, kenapa ya ban motor yang tidak tubeless ini jika sekali bocor, maka kedepannya sangat mudah untuk bocor lagi? Apa memang ban motor selain tubeless itu lebih gampang rapuh? Kemudian yang kedua dari Mbak Frida di Wonoayu. Assalamualaikum Coach Arsyad, saya mau bertanya, gimana sih Coach caranya kita bisa memahami jika ban yang kita pakai ini ternyata sudah kempes? Soalnya saya agak susah merasakan ban motor yang sudah kempes kalau nggak sampai kempesnya ini parah. Dan juga saya suka heran sama kakak laki-laki saya, soalnya yang paham banget. Kalau ban motor sudah kempes, sudah waktunya dipompa begitu, padahal saya tidak merasakan apa perbedaannya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ratna dan juga Ibu Frida yang sudah bergabung untuk bertanya di 0821 3264 109. Monggo Coach Arsad. Ban tubeless dan non tubeless. Ban tubeless itu kan kalau dia nggak menggunakan ban dalam seperti itu Mas Panji. Kalau ban yang non tubeless itu dia menggunakan ban dalam. Pakai dalaman. Kenapa? Pakai dalaman begitu ya? Pakai dalaman, pakai ban dalam Mas. Ya, kalau ban tubeless, kalau yang non tubeless itu sebetulnya kekuatannya juga sama sih dengan tubeless. Cuman bedanya kalau untuk ban tubeless itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi ada
gesekan ya antara pelek, ban dalam dan ban luar. Jadi prosesnya seperti itu. Beda dengan kalau tubeless kan langsung dari pelek langsung dengan ban luar. Nah, ban dalam dan ban dalam dan ban luar ini saat bergesekan itu akan menimbulkan panas. Terutama kalau tekanannya tidak tepat. Ini sebetulnya nanti akan menjawab pertanyaannya Mbak Frida juga. Jadi kenapa kok kalau yang non tubeless itu gampang bocor lagi, ya kan? Bisa jadi tekanannya yang kurang memang. Karena tekanannya kurang, maka ban dalam itu akan bergesekan dengan ban luarnya. Efeknya adalah saat mereka bergesekan, ban dalam itu akan aus. Nah, kalau dia sudah aus, sudah semakin tipis, maka kemungkinan dia bocor akan semakin besar juga, gitu loh. Jadi mungkin itu. Jadi kalau menggunakan ban non tubeless atau tubeless sama aja, itu yang harus diperhatikan adalah tekanan udaranya. Nah, tekanan udaranya ini harus diperhatikan benar. Nah, pertama itu. Kedua, kalau menggunakan ban sebetulnya kita juga harus paham. Kadang-kadang kalau kita jalan macet atau apa, ya kan, jalannya padat atau macet, kita kadang-kadang sering menggunakan bahu jalan. Ingat bahwa bahu jalan itu sebetulnya adalah tempat berkumpulnya kotoran-kotoran yang ada di jalan. Jadi di bahu jalan itu mulai dari batu, ada baut, ada potongan potongan besi, ada paku, macam-macam itu rata-rata kumpulnya karena dia terlempar dari jalan, dia posisinya ada di bahu jalan. Nah, karena kita sering melewati bahu jalan, maka kita akan sering ketemu benda-benda ini. Ini kadang-kadang yang bisa menyebabkan sering terjadinya ban itu bocor. Jadi harus diperhatikan juga jalur kita harus diperhatikan juga. Nah, mungkin itu yang harus diperhatikan. Tapi yang paling utama adalah kenapa kok ban non tubeless itu gampang bocor, itu rata-rata karena tekanannya. Nah, menjawab yang nomor 2, kalau tekanannya kurang itu seperti apa sih? Rasanya seperti apa? Ya kan? Jadi yang pertama, kalau tekanannya kurang, itu ban itu kendaraan itu rasanya akan berat. Lebih berat dari biasanya. Yang gampang aja pada saat kita dorong keluar atau apa, kalau dia terasa lebih berat dari biasanya, itu ada kemungkinan ban itu tekanannya kurang. Kenapa? Karena begitu ketekanannya kurang, maka bidang gesek dari ban itu akan semakin lebar di jalan. Karena bidang geseknya semakin lebar di jalan, maka dia akan semakin berat. Biasanya seperti itu. Itu nomor 1. Kedua, saat dikendarai, posisi ban ini rasanya kayak tidak stabil di motor ini. Jadi rasanya kayak ada goyang gitu loh, Mas. Yeah. Ya kan? Jalannya lurus, jalannya bagus, tapi motor kok kelihatannya kok jalannya kok goyang ya. Iya. Terutama jadi kayak oleng begitu ya. Betul, kayak oleng seperti itu. Terutama saat dilakukan pengereman. Kalau ban ini memang tekanannya kurang saat dilakukan pengereman, mesti kendaraan ini akan goyang ke kiri atau ke kanan. Tidak bisa stabil. Nah, itu ciri-cirinya itu. Memang kalau tekanan ban ini masih berkurang sekitar masih di bawah 25 PSI, masih di atas 25 PSI, biasanya nggak terlalu terasa. Tapi kalau sudah di bawah 25, di bawah 20, nah itu biasanya sudah mulai kerasa. Yang paling gampang adalah, makanya kalau kita ngomong saat kita sebelum berangkat itu, ya itu tadi, pada saat mendorong kendaraan itu, lah itu yang kita rasakan. Ya kan, tekanannya ini kok kendaraan ini biasanya nggak berat, ini kok berat. Nah itu berarti ada kemungkinan adalah yang paling gampang itu adalah kemungkinan ban ini tekanannya kurang. Nah yang ini yang harus diperiksa. Nah, mungkin itu Mas Panji bisa menjawab langsung dua-duanya. Betul, jangan sampai pas mendorong keluar kendaraan, misalnya motor begitu ya, tekanannya berat, ini sudah hidup terasa bebannya berat, apalagi kena motor yang juga didorong keluar harus berat gitu ya. Jadi double berat rasanya, gitu Coach Asad. Baik, kita bicara soal, jadi kalau saya kembalikan ke yang pertanyaan tadi dari
Bu Ratna, di antara dua karakter ban ini, tubeless dan non tubeless, lebih awet yang tubeless berarti ya? Secara beda-beda ininya juga, beda-beda penggunaannya juga. Kalau dia ban tubeless, kalau ban tubeless itu dia kan tekanannya langsung, Mas. Apa bukan tekanannya, sorry. Kontaknya langsung antara pelet dengan ban. Ya kan? Sehingga lusisnya atau apanya? Kehilangan gesekannya, faktor kehilangan energinya itu akan semakin kecil. Pertama itu. Kedua, kalau dia menggunakan ban tubeless, dia akan semakin stabil karena tidak ada gesekan tambahan kan. Iya, di Ketiga, dalamannya itu. Ya, kalau tubeless itu, kalau seandainya dia terkena paku atau apa, ya kan, terkena paku biasa loh, bukan paku yang dalamnya bolong. Kalau dia terkena paku biasa, itu dia dinding dari ban itu dia masih bisa menekan atau memegangin paku itu sehingga proses bocornya itu akan semakin lambat, ya kan? Tetapi bedanya ban tubeless ini karena dia dirancang untuk beban-beban kecil, ya kan? Itu kekurangannya adalah beban tubeless ini tidak cocok dipakai untuk beban yang berat. Contohnya untuk kendaraan pickup yang mengangkut barang, ya kan? Itu juga dia nggak terlalu cocok. Kenapa? Dia harus ada yang membantu dia untuk menahan tekanan itu. Nah, ini ban-ban yang non tubeless itu yang lebih kuat kalau dia ada beban. Cuman ban non tubeless itu bahayanya adalah itu tadi nomor satu adalah tekanannya. Ya kan, tekanannya jangan sampai kurang karena akan menyebabkan gesekan. Kalau gesekan akan menyebabkan panas di dinding ban dalamnya. Kalau di dinding ban dalamnya panas, dia semakin aus karena gesekan, maka karena panas akan gampang meletus, kan seperti itu. Berikutnya adalah kalau bocor. Nah ini, kalau kena paku, memang kalau ban yang non tubeless itu kalau kena paku ya langsung habis gitu loh. Karena memang dinding dari ban dalam itu tidak dirancang untuk dia bisa menahan tekanan. Nah, mungkin itu Mas Panji. Ada plus minusnya juga kalau yang non tubeless itu kan cari tambal ban relatif mudah ya. Sementara yang tubeless kadang-kadang tidak semua tukang tambal ban bisa. Mereka mungkin belum ikut seminar atau pelatihan, belum cek di YouTube atau bagaimana begitu ya. Jadi ya mereka kadang-kadang nggak bisa, Mas, sampean bawa ke pom bensin aja. Biasanya. Tapi rata-rata sekarang semua tambal ban itu rata-rata bisa kok, Mas. Oh, sudah ikut ini pelatihan nambal ban tubeless berarti. Iya, mungkin mereka belajar dari YouTube juga. Baik, dan juga kalau ban tubeless itu kalau ditambal itu kan cepat durasinya dibandingkan dengan ban non tubeless gitu. Jadi masing-masing tipe karakter ban itu ada plus minusnya. Nah, kita bicara soal motif ban itu sendiri, Coach Arsat. Ada yang mengatakan begini ya, saya pernah ngobrol dengan sesama rider juga. Kalau di ban belakang itu karena memang ada beban, enaknya sih yang motifnya kotak-kotak gitu kan, kayak tahu. Sementara yang di depan karena fungsinya sebagai pembuka jalan ya sebaiknya motifnya garis-garis melengkung begitu. Kalau menurut Anda bagaimana nih Coach Arsat? Ban itu kan macam-macam sebetulnya, sesuai dengan penggunaan. Ya kan, sesuaikan dengan penggunaan. Kalau ban ini, kendaraan ini biasa digunakan di medan yang jalannya datar, ya kan, jalannya datar, tidak banyak melewati jalan yang jalan yang rusak, ya, tidak melewati banyak jalan yang rusak. Sebetulnya dengan menggunakan ban yang standar itu sudah cukup, gitu loh, ya kan, sudah cukup. Artinya bahwa itu sudah mampu. Alur itu sebetulnya kembangannya, batiannya itu sebetulnya kan tujuannya adalah untuk agar dia bisa mengalirkan air dengan cepat. Nah, itu Mas Panji. Lah, kenapa ban kotak itu ban yang tahu itu lebih kuat? Karena ban tahu ini memang dia dirancang komponnya lebih keras. Sehingga dia lebih tahan terhadap beban. Nomor satu itu. Kedua, kalau dia melewati jalan-jalan yang rusak, maka dia bisa mencengkram kiri kanannya itu lebih kuat memang kalau ban
ban yang tahu itu, yang kotak-kotak itu. Itu mungkin itu dasarnya itu sebetulnya. Tetapi kalau ban ini dipakai di jalan yang rata, jalannya datar, pada kecepatan tinggi, maka ban ini lebih gampang untuk kehilangan traksi, lebih gampang untuk slip. Begitu juga saat dilakukan pengereman mendadak di jalan yang datar, ya kan, jalannya bagus gitu, dia menggunakan ban ini terus melakukan pengereman mendadak, daya cengkeramnya jauh berkurang gitu loh. Nah, ban mana yang paling bagus? Kalau saya ngomong, ban yang sesuai dengan standar pabrik aja yang paling gampang itu. Memang banyak ban yang lebih bagus, banyak. Jadi kita menggunakan seperti yang standar pabrik aja, yang medium compound. Kalau untuk sepeda motor ada namanya MC, ada tulisannya MC. MC itu adalah medium compound. Itu cukup untuk digunakan di Indonesia yang iklimnya ada 2 musim. Itu cukup, Mas. Menggunakan itu aja cukup. MC, medium compound. Opsinya itu ya? Jadi ada yang komponnya itu gede, ada yang tipis begitu ya? Kalau yang biasa untuk pakai yang di racing itu yang tipis berarti, karena kalau saya lihat juga sering kali ganti tiap beberapa kali putaran begitu. Kalau di racing beda, ada beberapa penggunaan bannya beda-beda. Jadi kalau di racing itu ada soft compound, ada medium compound, ada hard compound. Kita sesuaikan dengan kondisi dari tracknya. Kalau tracknya itu memang tracknya dia kering, kita bisa menggunakan medium atau menggunakan hard. Kalau memang tracknya panas. Tapi kalau tracknya itu basah, ya kita harus menggunakan yang soft compound. Ini sebetulnya adalah lunak tidaknya ban itu loh, Mas. Jadi kalau dia semakin lunak, maka cengkeramannya dia akan semakin kuat sebetulnya. Tetapi kalau katakanlah tracknya panas, kita menggunakan soft, maka cengkeraman ini justru akan menjadi beban bagi kendaraan. Makanya benar-benar kalau di balapan itu kita harus benar-benar tahu kalau menggunakan ban ini karakternya seperti apa, gitu kan? Itu di balapan seperti itu, Mas. Jadi tidak semudah seperti saat kita di jalan raya. Jalan raya apakah nggak bisa seperti itu? Bisa, tapi kan agak merepotkan juga. Masuk mau berangkat keluar gitu kita harus ngecek dulu, ganti ban dulu, kan repot juga. Beda dengan pada saat di balapan. Mungkin itu, Mas Lan. Iya, kecuali di rumah ada pit stopnya dan ada orangnya, begitu enak, bisa ganti ban begitu ya. Sebelum keluar rumah. Ya, mungkin tukang tambal ban itu pit stopnya ya. Baik, ini juga ada pertanyaan sudah masuk di SMS 08213264 109 dari Bu Dwi Fitriana. Ini tumben kok kirim via SMS, biasanya komen di channel YouTube ini. Dari Lumajang. Pertanyaannya, kalau ngisi atau mompa angin itu enaknya pakai nitrogen atau yang non nitrogen? Biasanya nitrogen itu yang ada di pom, kalau yang non nitrogen itu biasanya yang ada di tukang tambal ban pinggir jalan. Ya, monggo Coach Arsad. Nitrogen itu sebetulnya adalah kalau kita dulu belajar waktu SMA itu kan ada gas-gas itu nggih, ada. Jadi nitrogen ini adalah termasuk jenis gas mulia, artinya gas-gas ini, nitrogen ini dia tidak gampang berubah pada perubahan suhu atau perubahan perubahan suhu terutama, itu tidak gampang berubah. Artinya begini, kalau ban biasa menggunakan angin biasa, itu pada saat dipakai saat panas itu dia bisa naik, tekanannya bisa naik sampai 3-5 PSI, dia bisa naik sendiri pada saat panas itu. Tapi kalau bertambah berarti tekanannya. Ya, bisa bertambah sendiri, ya kan. Tetapi kalau nitrogen itu dia cenderung lebih stabil. Nah, ini cenderung dia lebih stabil sehingga tetap nyaman dipakai pada saat kondisi seperti apapun. Jadi pada saat dia dingin, pada saat katakanlah hujan gitu, nggih, pada saat hujan dia tetap tekanannya ban itu tetap stabil. Setelah hujan kemudian panas itu tidak banyak berubah di ban itu. Beda dengan yang angin biasa. Kalau angin biasa pada saat dingin dia kadang-kadang bisa turun sampai 112 PSI. Nah, begitu dia melewati jalan yang panas, yang kering, nah dia bisa bertambah sehingga istilahnya ya, kenyamanan saat berkendara itu akan lain. Tetapi apapun itu, kita menggunakan apapun itu, apakah menggunakan nitrogen atau menggunakan angin yang biasa, itu tetap dilakukan pengecekan, itu tetap penting.
untuk menghindari tekanannya berkurang. Karena kalau tekanannya berkurang, efeknya tetap sama seperti tadi, Mas. Jadi tetap seperti itu. Ya cuman kalau yang ya alhamdulillah sekarang kalau nitrogen pun sekarang nggak susah kan. Insya Allah di setiap pom bensin biasanya ada gitu loh. Iya kan. Nah, cuman kalau kekurangannya nitrogen mungkin itu di beberapa tempat itu memang tidak tersedia semuanya nitrogen itu. Tetapi ini tidak ada masalah menggunakan menggunakan udara biasa pun sebetulnya juga nggak ada masalah. Asal kita tetap rajin untuk melakukan pengecekan secara visual terhadap kendaraan itu, sehingga tidak sampai terjadi tekanannya berkurang. Mungkin itu Mas Panji. Baik, dan juga karena tadi seperti yang Anda sampaikan, sifat dari gas nitrogen yang lebih stabil dibandingkan tekanan atau angin dari biasa begitu ya, sehingga kalau ke nitrogen atau ke tempat pengisian tekanan angin di pom bensin itu biasanya kalau depan belakang 5.000, kalau di tambal ban itu depan belakang 2.000. Jadi harganya agak selisih juga gitu ya. Baik, Coach Arsad, kita break dulu ya, nanti kita akan ngobrol kembali seputar cek ban. Nanti kita masuk di segmen terakhir, kita kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, dalam rangka menyambut HUT PGRI yang ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia mengadakan webinar dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 November 2020, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Sambutan webinar oleh Dr. Hudiono MSI, pejabat Bupati Sidoarjo. Narasumber webinar ada Asmali Eskom, tim pengembang penilaian Direktorat SMA, dan Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Juga diadakan Lomba Inobel, Inovasi Pembelajaran, dan Lomba Pidato. Ada banyak door prize di event webinar ini. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak didukung oleh Aston Sidoarjo City Hotel and Conference Center, 101 Dermatology and Aesthetic Clinic, Vini Vici Tupperware, Graha Sakinah Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo, Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Telkomsel terus bergerak maju. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Sidoarjo dan didukung Radio Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sidoarjo hebat, Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih.
Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Sahabat, menjelang akhir tahun 2020 biasanya orang bicara soal kilas balik atau juga resolusi. Kira-kira tahun 2021 harus apa ya dan harus mendapatkan atau mencapai apa ya. Nah, bicara resolusi, Pegadaian mengadakan webinar resolusi emas di 61 kota Indonesia. Di antaranya Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto dan juga kota-kota lainnya. Dengan tema mewujudkan resolusi dengan emas, webinar dilaksanakan pada hari Kamis, berarti lusa ya, jam 10 sampai setengah 12 siang. Narasumber webinar ada Jolin Mari Rotin Sulu, Putri Indonesia Lingkungan tahun 2019. Dapatkan juga promo menarik kalau membuka tabungan emas atau cicil emas lewat aplikasi Pegadaian Digital. Untuk registrasi, follow Instagram @sahabatpegadaian atau link di bit.ly/resolusi SBY 2. Webinar ini gratis, sekali lagi gratis. Webinar wujudkan resolusi dengan emas, persembahan Pegadaian Sidoarjo, mengatasi masalah tanpa masalah. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat pendengar pemirsa. Anda masih bersama di program Safety on the Road dengan tema kita cek ban Anda. Memasuki segmen terakhir, kelihatannya sudah ada pertanyaan yang disampaikan lewat WA. Saya cek ke Karin. Rin? Iya, ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Budi Sulastomo, Kalangre, Tulungagung. Motif atau batik di ban apakah menyesuaikan dengan medan yang dilewati? Motor saya dipasangi ban semi trail, kenapa berat tarikannya pas di aspal? Baik, terima kasih Pak Budi yang ada di Tulungagung. Monggo, Coach Arsat. Ya, mungkin bisa diulang, Mas. Tadi kelihatannya Mbak Karin putus-putus suaranya, Mas. Oh gitu, baik. Karin? Iya, motif atau batik di ban apakah menyesuaikan dengan medan yang dilewati ya? Soalnya motor saya ini dipasang ban semi trail, tapi kenapa berat tarikannya pas di aspal? Oke. Ya, sebetulnya menjawab tadi yang disampaikan ke Mas Panji tadi, masalah kita menggunakan motif kotak-kotak tadi itu loh, Mas, motif tahu tadi itu loh, Mas. Betul, itu yang biasa dipakai trail itu ya ketika melakukan off-road ke daerah perbukitan atau gunung gitu. Jadi memang kalau ban itu memang harus disesuaikan dengan kondisi jalan sebetulnya. Jadi kondisi sama seperti sepatu kan, sama seperti kita menggunakan sepatu gitu loh. Kalau kita menggunakan sepatu apa istilahnya? Sepatu adventure atau sepatu tentara lah yang paling gampang. Sepatu tentara terus kita pakai jalan-jalan gitu kan mesti berat juga kan, Mas. Ya kan? Ya, jadi ini mungkin kasusnya sama. Jadi sebetulnya kalau kita menggunakan ban yang semi trail itu
ban ini mesti berat, ya kan? Karena memang karetnya lebih banyak. Karena dia memang dirancang untuk kuat, tahan terhadap melewati jalan-jalan yang apa istilahnya, jalan-jalan yang rusak, gitu loh. Nah, kalau ini dipakai di jalan yang biasa, dipakai jalan yang bagus, ya memang efeknya adalah karena bebannya dia berat, dia menjadi tarikannya menjadi berat. Iya, memang seperti itu, gitu loh. Efeknya adalah seperti itu. Selain itu, efeknya adalah ban ini daya cengkeramnya di aspal juga akan semakin berkurang. Karena itu memang kita harus benar-benar tahu dulu kondisi jalannya yang akan dilalui seperti apa, kan gitu kan. Ya kan, yang paling banyak jalan seperti apa. Kalau memang kondisinya katakanlah di atas 50% jalannya memang sering banyak jalan yang rusak atau jalan yang off-road seperti itu, monggo menggunakan semi trail. Mungkin akan lebih awet bannya. Tetapi kalau memang jalannya itu jalan aspal yang biasa, ya kan, artinya jalan yang bagus, kita menggunakan ban semi trail, ya efeknya antara lain adalah itu tadi, gitu loh. Efeknya adalah ban ini akan semakin berat, tarikannya akan semakin berat karena memang bannya semakin berat. Makanya kita harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kondisi jalan yang akan kita lalui. Mungkin itu Mas Panji ya. Baik, jadi bisa dikatakan dominan mana kita biasa hari-hari melewati begitu ya. Kalau melewati kawasan di dekat perumahannya Coach Arsat ini kan yang relatif banyak hot mix, jadi jalannya sudah super bagus, jadi ya pakai tipe motif ban yang biasa-biasa aja begitu ya Coach Arsat ya, nggak usah yang terlalu tahu gitu ya. Tapi kalau lewat rumah saya yang cenderung berbukit-bukit gitu mungkin. Kalau Mas Andi kan jalannya sekarang sudah bagus Mas. Kan diperbaiki, kemarin saya lewat itu gitu. Sudah diperbaiki Mas. Sudah diperbaiki, luar biasa. Jadi saya ganti ban dulu kalau begitu ya, kalau pulang ini. Baik, Coach Arsat, terakhir tentang tema kita yaitu cek ban Anda ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada sahabat pendengar pemirsa. Monggo. Jadi selain tekanan, ada satu hal lagi yang tadi belum sempat kita bahas, yaitu adalah keausannya. Keausan ban ini juga penting, kan? Keausan ban ini juga penting. Jadi sebetulnya di ban itu ada namanya tread wear indicator atau TWI. Itu biasanya tandanya segitiga, di pinggir-pinggir itu ada segitiga kecil-kecil itu. Ya kan? Kalau kita sudah permukaan ban itu sudah menyentuh tanda segitiga itu, berarti ban itu sudah aus. Atau paling gampang, ini kan agak susah kalau nyari itu kan gampang. Alur ban ini kira-kira kalau dia sudah di bawah 1,5 senti, ya 1,5 senti alurnya ya, itu kalau dia sudah kembangannya itu sudah di bawah 1,5 senti, berarti ban ini sudah aus. Ini harus segera diganti. Kenapa? Karena begitu di bawah 1,5 senti itu, ya 1,5, 1,6 lah, ya 1,5 mili, nyon sewu, bukan senti tapi mili, ya 1,5 mili. Kalau istilahnya kembangannya sudah sekitar 1,5 mili, itu artinya ban ini sudah aus. Daya cengkeramnya ke aspal itu tinggal sekitar 70-80%. Apalagi kalau musim hujan, itu bisa turun di bawah itu. Sehingga kita harus lebih hati-hati. Nomor satu itu. Kedua, ban yang sudah aus ini berarti dia sudah semakin tipis. Kalau dia kena batu, kena kerikil, kena paku kecil aja, maka dia akan semakin cepat bocor. Sehingga mungkin sama seperti tadi yang ditanyakan Bu Ratna, kok gampang bocor lah, kemungkinan bannya juga sudah aus. Makanya kalau kita juga pada saat sebelum menggunakan atau pada saat mencuci, itu ada baiknya untuk melihat itu. Dan jangan lupa, kalau ada di situ ada kerikil, ada batu, ada barang-barang kotoran-kotoran yang lain yang ada di tapak bannya itu, jangan lupa juga dibersihkan. Pastikan ban ini dalam kondisi bersih. Bersih dari kotoran-kotoran seperti itu, dari kerikil, paku dan sebagainya. Karena ini yang nanti bisa menyebabkan ban ini bocor. Yeah. Dengan kita rutin melakukan persiapan untuk berkendara, pengecekan ban, insya Allah kita bisa berkendara dengan aman dan nyaman, Mas Panji. Betul. Mungkin kita juga istilahnya tiap pagi ketika akan berangkat harus care gitu ya, lihat kondisi ban, apakah ada kerikil atau mungkin ada apa begitu yang nyangkut, mungkin dibersihkan terlebih dahulu
daripada nanti bisa menjadi dalam tanda kutip bom waktu ketika sudah di jalan posisi bocor begitu. Baik, ini sebentar ada pertanyaan terakhir nih kelihatannya yang masuk di 08213264 109 dari Pak Boni di Siwalan Panji yang menanyakan durasi ban itu untuk ganti idealnya berapa lama sih? Monggo, durasi ban ganti itu tergantung dari penggunaan. Artinya yang paling gampang adalah kalau dia sudah aus harus diganti, gitu aja, simpel aja. Kecuali untuk kendaraan-kendaraan yang memang disimpan. Mohon maaf ini, ada beberapa yang memang mereka kolektor. Ya kan? Banyak dipakai mobil atau motor dipakai mungkin setahun sekali aja. Nah, ini juga tetap harus dilakukan cek, tekanannya juga sama. Dan ban-ban seperti ini itu juga tetap harus dilakukan pemeriksaan. Cara memeriksanya adalah ban itu masih karetnya mati atau tidak. Itu dengan kita tuh aja pakai ini Mas, pakai kuku Mas. Kalau dia segera kembali, ya kan, bekasnya tidak ada, itu berarti masih bagus. Tapi kalau kita tekan dengan kuku, tapi bekas kukunya itu dia masih masih ada cekungnya, nggak balik-balik, berarti ban ini sudah harus saatnya diganti. Nah, mungkin itu. Jadi kita melihatnya ban ini kapan gantinya, kita melihat keausannya saja. Yang paling gampang adalah itu tadi. Jadi kalau alurnya itu atau kembangannya itu tinggal 1,5 mili, monggo silahkan diganti. Mungkin itu yang paling gampang Mas Panji. Baik, Coach Arsad terima kasih untuk waktunya. Selamat beraktivitas, salam juga untuk keluarga. Sukses, salam sehat ini Coach Arsad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat Safety on the Road untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 24 November 2020 bersama Coach Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride dengan tema kita cek ban Anda yang juga bisa Anda dengarkan di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL RGR Tulungagung, LPPL Praja Angkasa Trenggalek dan LPPL Ersal Nganjuk. Saya Panji juga pamit, nanti Anda bisa ikuti Buletin Jawa Timur. Dan juga Anda masih bisa memberikan informasinya di 0821 3264 109.